Studi Pendidikan Kimia Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tadulako. Pada kesempatan ini saya akan membawakan Dharma Wacana dengan judul Srada dalam Agama Hindu. Bapak Ibu umat sedharma yang berbahagia. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, misalnya ketika kita membeli barang, sebagai contoh misalnya membeli kulkas, tentu kita punya dasar kenapa kita memilih misalnya merek A. Kita membeli kulkas merek A. Nah, sama halnya dengan kenapa kita memeluk agama Hindu. Ketika orang lain atau umat non-Hindu bertanya kepada kita, kenapa kita memilih agama Hindu, bukan agama yang lain? Tentu kita harus memiliki alasan yang kuat kenapa kita bisa menjawab pertanyaan tersebut. Nah, dalam agama Hindu kita dikenal dengan istilah srada. Srada di sini berarti keyakinan atau kepercayaan. Nah, sama halnya tadi kita kembali kepada contoh kenapa kita membeli kulkas dengan merek A. Tentu kita memiliki kepercayaan bahwa kualitas dari merek kulkas A itu lebih baik dari merek lainnya. Sama dengan mengapa kita memilih agama Hindu, bukan kita menjawab dengan istilah nak mulkito dalam biasanya istilah dalam orang-orang Bali. Nah, agar mindset nak mulkito itu bisa kita singkirkan ketika kita dihadapkan dengan pertanyaan tersebut, maka bisa kita jawab karena saya memiliki srada atau kepercayaan kenapa saya memeluk Hindu itu sendiri. Nah, dalam agama Hindu tadi saya sempat sampaikan kita mengenal dengan istilah srada. Nah, dalam srada agama Hindu dikenal ada panca srada. Panca yang berarti 5 dan srada yang berarti keyakinan atau kepercayaan. Jadi panca srada dapat disimpulkan berarti 5 dasar kepercayaan yang dimiliki oleh umat Hindu. Nah, jadi ketika kita dihadapkan dengan pertanyaan kenapa Anda memilih agama Hindu, bisa kita jawab karena saya memiliki 5 srada sehingga saya memeluk agama Hindu. Nah, Bapak Ibu yang terhormat, dalam Yajurveda disampaikan dengan srada orang akan mencapai Tuhan. Beliau menetapkan dengan srada menuju satya. Nah, jelas-jelas Ide Sang Hyang Widi sudah menyatakan bahwa ketika kita mempercayai srada, maka Abhidhamma Astu kita bisa mencapai Tuhan itu sendiri. Nah, dalam agama Hindu dikenal dengan 5 srada tadi. Yang pertama itu adalah Brahman. Nah, Bapak Ibu umat sedharma yang berbahagia, Brahman di sini artinya kita sebagai umat Hindu percaya dengan adanya Tuhan atau ide Sang Hyang Widi Wasa dengan manifestasinya yang kita kenal adalah dewa. Nah, dalam Upanishad dijelaskan Ekam Satwipra Wahuda Wadanti Agnim Yanam Matari Swanam, yang artinya Tuhan hanya satu, tidak ada duanya. Jadi Brahman itu tunggal, tidak ada duanya. Nah, Tuhan inilah yang akan memberikan kita kehidupan ketika misalnya dalam konteks jiwa. Nah, sehingga bisa kita masuk pada srada yang kedua, itu adalah Atman. Nah, apa itu Atman? Atman adalah percikan-percikan terkecil dari ide Sang Hyang Widi Wasa yang memberikan kehidupan pada setiap makhluk hidup. Nah, makhluk hidup di sini kita sendiri sebagai manusia, kemudian hewan dan juga tumbuhan. Nah, ide Sang Hyang Widi Wasa menjelaskan dalam Bhagavad Gita Atman Brahman Akyam, yang artinya Brahman dan Atman adalah tunggal. Sama halnya tadi, Brahman atau ide Sang Hyang Widi Wasa itu bersifat tunggal dan juga Atman itu sendiri bersifat tunggal. Jadi Brahman memberikan Atman kepada setiap makhluk hidup sebagai sumber kehidupan. Nah, dalam konteks sains misalnya kimia itu dikenal dengan istilah atom.
atom itu adalah penyusun terkecil dari setiap materi. Nah, kemudian dalam ilmu biologi itu ada dikenal dengan istilah sel. Sel itu adalah suatu satuan unit terkecil sebagai penyusun dari setiap makhluk hidup. Jadi apabila tidak ada sel, maka tidak ada kehidupan. Sama dengan halnya ketika tidak ada atma, maka makhluk hidup tidak ada yang bisa tumbuh dan juga berkembang. Nah, setiap makhluk hidup tidak ada yang memiliki jiwa cadangan. Artinya tadi Atman, Brahman, Akyam satu. Jadi ketika makhluk hidup sudah meninggal, maka Atmannya pun akan terbawa. Nah, masuk pada strada yang ketiga itu adalah karma pala. Karma pala dalam agama Hindu berarti keyakinan terhadap adanya hukum karma. Nah, ada suatu pepatah, what you give is what you get, yang artinya apa yang kamu beri itu pun yang akan kamu terima. Misalnya sebagai contoh, ketika seorang petani menanam padi, tentu ketika panen dia tidak akan memanen padi pula. Tidak mungkin menanam padi itu yang dihasilkan atau yang dipanen itu adalah jagung. Sama halnya ketika kita umat Hindu berbuat baik, misalnya saja sering melakukan tapa, kemudian melakukan yajna, tentu hasil karma yang kita peroleh itu akan baik pula. Begitupun sebaliknya, ketika kita melakukan hal-hal yang tidak baik, maka karma yang kita peroleh pun tidak baik pula. Nah, masuk pada strada yang keempat itu adalah samsara atau punarbawa. Nah, punarbawa di sini berarti umat Hindu percaya akan adanya reinkarnasi atau proses kelahiran yang berulang-ulang. Jadi ketika makhluk hidup, misalnya saja kita sudah meninggal, atman kita akan diadili, akan pergi, kemudian akan diadili sesuai dengan karma wasana semasa di kehidupan kita. Entah itu hasilnya baik ataupun buruk. Apabila hasilnya baik, tentu kita kemungkinan kita bisa mencapai keabadian, yakni strada yang kelima. Nah, apabila karma wasana kita tidak baik, tentu kita akan mengalami yang namanya punarbawa atau reinkarnasi. Entah itu menjadi manusia kembali ataupun menjadi makhluk yang lain. Nah, samsara atau punarbawa ini sangat dipengaruhi oleh karma wasana kita semasa di kehidupan. Nah, masuk pada strada yang terakhir itu adalah moksa. Nah, Bapak Ibu umat sedharma yang berbahagia, apa itu moksa? Moksa adalah tujuan akhir dari umat Hindu, yang berarti keyakinan terhadap bersatunya Atman dengan Brahman. Nah, moksa di sini akan dicapai apabila seseorang memiliki karma wasana yang baik. Nah, dalam Bhagavad Gita dijelaskan moksatam jagadita yaca iti dharma, yang artinya tujuan agama atau dharma itu adalah untuk mencapai moksa atau kelepasan dari kesenangan duniawi atau jagadita. Jadi ketika kita makhluk hidup, terkhusus manusia, sudah meninggal, kemudian atman kita diadili dan hasilnya kita bisa mencapai moksa, itu karena karma wasana kita yang baik. Maka kita bisa terbebas dari belenggu duniawi, dalam konteks kita akan terlepas dari adanya punarbawa. Nah, moksa ini sangat dinantikan oleh setiap agama Hindu dan sangat diharapkan setiap agama Hindu. Karena ketika setiap makhluk hidup mencapai moksa, maka dia tidak akan mengalami kelahiran yang berulang-ulang lagi. Jadi tidak akan mengalami keterikatan dengan duniawi.
Nah, Bapak Ibu umat sedharma yang berbahagia, demikianlah 5 serada yang perlu kita ketahui dan perlu kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, khususnya dalam kehidupan beragama. Semoga dengan pemahaman serada sebagai agama Hindu, kita bisa mengajarkan dan juga mengamalkan nilai-nilai tersebut, sehingga tujuan akhir dari agama Hindu, Mokshatam Jagadita Yaca Iti Dharma, bisa kita capai dengan sebaik-baiknya. Demikianlah Dharma Wacana singkat dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.